yang Nah, big cap, yang betul. fundamentalnya oke, gitu ya. Penggerak pasar seperti itu. Jadi Berapa kalau pasar? menurut Bibo untuk pemula better lihatlah pertama kita bikin watchlist dari saham-saham itu ya. Nah, nanti tinggal ketika kita entry-nya atau misalnya jual belinya itu baru nanti kita lihat kapan momentum yang tepat gitu ya. Nah, kan ada beberapa strategi untuk masuk ke saham ya. Yang pertama mungkin strateginya adalah disebut sebagai buy low, sell high. Mm-mm. Lalu yang kedua, ya kan, yang kedua nanti ada strateginya adalah buy high, sell higher, gitu ya. Nah, kalau teori yang buy low, sell high itu biasanya kita membeli saham yang dari turun jauh, gitu ya. Ketika saham itu mengawali tren naiknya kita beli. Oke. Misalnya sahamnya udah turun kayak hari ini kan, Bibo beli ada sebuah saham lah, konstituen dari JII 70, namanya saham Mark Dynamic gitu ya. Dia turun terus dan udah nggak membentuk low lagi gitu ya, dan udah mulai ada early trend, Bibo beli di situ. Jadi itulah yang disebut sebagai buy low dan sell high gitu. Tapi ada juga yang misalnya kita membeli saham dengan strategi misalnya buy high, sell higher. Nah, itu biasanya contoh saham-saham yang breakout gitu ya. Dia Oke. misalnya udah ngebentuk high, terus break resistant gitu ya. Kita beli setelah itu. Nah, itu breakout strategi. Nah, jadi yang pertama kita harus mantepin dulu konstituen saham yang kita perhatikan itu saham-saham yang tadi ya, MSCI, FTSI, IDX 80, atau kalau yang lagi bibot tes sekarang adalah JII 70 ya. Jadi itu. Saham-saham syariah terbaik, 70 saham syariah terbaik gitu loh. Nah, itu nanti tinggal ketika dia ada kondisi bisa sell buy low, sell high, ya kita beli. Atau misalnya ada buy high, sell higher, ya kita beli juga gitu loh. Nah, Oke. itu sebenarnya cara yang paling mudah ya buat pemula. Cuman memang kadang-kadang kan orang nggak mau gitu loh dikasih tahu yang gampang gitu, mau carinya yang jelimet gitu. Padahal sebenarnya kalau bisa dengan cara mudah bisa cuan, kenapa harus cari saham yang kita pilih secara jelimet tapi akhirnya nggak cuan juga gitu loh. Betul, betul, Ibu. Dan yang aku lihat sih, apa namanya, kalau misalkan kita pengen investasi di saham tuh kita harus lihat jangka panjangnya ini perusahaan bakalan bagaimana seperti itu ya, Bibo. Jadi jangan Betul. termakan sama FOMO, ini bakalan naik seperti apa namanya kabar-kabar di luar sana. Dan kalau misalkan pemula itu harus sabar. eh jadi kan kita tuh sering dengar kalau misalkan hari ini cuan udah langsung jual aja gitu kan. Mungkin kalau misalkan baru-baru itu nunggu berapa hari dulu apa gimana sih Bipo? Kan kalau nunggu Jadi berapa hari gini, takutnya turun. Kan udah sabar jadi gini sebenarnya soalnya. sebenarnya kalau kalau kita di saham itu kan awalnya ketika orang kesulitan untuk mencari saham mana yang pas untuk dia. Biasanya kan orang dibilang ya udah lu belajar aja analisis fundamental dulu biar lu tahu perusahaan-perusahaan yang terbaik di Indonesia yang listing di Bursa Efek gitu kan. Nah, cuman untuk bisa kita belajar analisis fundamental itu kan nggak mudah, nggak bisa cuman sekedar sehari dua hari gitu loh. Makanya Bibo selalu merekomendasikan buat teman-teman untuk stick aja ke saham-saham yang sudah dikurasi tadi ya, MSCI, FTSI, kemudian IDX 80 dan JII 70. Karena kenapa? Biasanya para kurasi ini, para orang yang mengkurator ini atau menganalisis saham ini sudah memperhatikan faktor fundamental perusahaan, liquidity, kemudian mungkin konsistensi memberikan dividen dan lain-lain, ya. Nah, itu dividen tuh yang lagi Nah kan, in ya sekarang ya. lagi rame Ada kan. bagi Nah, dividen kalau kalau dividen. Terus kalau kita misalnya let's say pemula terus harus disuruh belajar dulu tentang apa namanya fundamental analysis, mungkin mereka akan bilang, waduh, gue bukan orang akuntansi, gue nggak bisa baca ini gitu kan. Padahal kalau kita mempercayakan kepada data-data yang sudah ada, yang sudah dikurasi itu, minimal 80% proses kita untuk menseleksi secara fundamental, secara liquidity itu sudah selesai gitu loh. Tinggal oke. 20%-nya lagi itu menentukan kapan masuk, kapan keluar gitu kan. Hmm. Nah,
Sebenarnya ketika kita menentukan kapan masuk, kapan keluar, itu ada dua pendekatan sih. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan satisfying level gitu ya, satisfying level atau fear level kita gitu loh. Misalnya contoh gini, kamu beli saham nih sekarang, kamu beli saham harga 1.000 gitu loh. Kamu satisfy kalau saham kamu sudah naik 10%, gitu kan? Nah, ketika udah mencapai 10%, kamu jual, ya kamu happy gitu kan? Nah, kalau kita misalnya, let's say sekarang pemula nih, kita ngomong pemula, terus dikasih tahu, oh lu harus belajar analisis teknikal dulu, biar tahu support resistance, ini, dia pasti akan, aduh saham susah banget sih gitu kan? Seperti itu. Nah, cuman memang ketika kita bicara tentang satisfying level itu, apa namanya, kita harus ukur gitu loh, ukur diri seperti ini. Saya nggak mungkin dong, misalnya let's say satisfying level saya sampai sebuah saham itu bisa 30% dalam waktu 2 hari. Mungkin 3-4% udah cukup gitu loh. Ya. Nah, kemudian yang selain satisfying level, kita juga tahu apa sih fear level kita gitu loh, atau risk level kita. Misalnya gini, ketika sebuah saham saya beli, terus bergerak turun hingga 5% dari harga beli saya, itu maka saya udah harus jual saham tersebut. Itu aku panik sih, panikan nih. Nah, makanya itu kan kalau orang nggak punya ilmu tambahannya, makanya itu sebenarnya yang pemula itu harusnya pakai itu dulu, ya. Pakai itu dulu. Jadi yang pertama satisfying level sama fear level atau pakai itulah risk levelnya dia. Nanti kalau kita udah punya analisis teknikal, kita baru tahu tuh, oh ternyata ada resistance, ada support seperti itu. Baru kita bisa pakai itu, ya. Oke. Jadi harus Kalau belajarnya harus terus. Jadi nggak bisa stop gitu loh. Oh udah nih gue udah puas 10%, oh udah gue punya risk level 5%, udah gitu. Padahal mungkin aja 10% itu baru halfway dari dia menuju target berikutnya gitu kan. betul. Nah, hal-hal ini yang memang harus kita pelajari bertahap gitu ya buat para pemula ya. Jangan terus misalnya let's say apa namanya, nunggu sampai benar-benar pinter, baru bentar aku lihat kucing aku. Yupi turun sayang. Ya, Yupi turun. namanya boleh kenalan nggak? Turun nak. Jadi ada apa ya? Ada kondisi di mana ketika kita misalnya let's say udah bisa belajar teknikal, mungkin kita bisa mengukur gitu loh. Naiknya sampai seberapa, turunnya sampai seberapa, gitu kan? Apakah itu nanti pakai Fibonacci retracement, ataukah pakai support dan resistance horizontal, atau pakai channel line, atau pakai trend line seperti itu. Jadi kalau boleh dibilang sebenarnya investasi atau trading saham itu adalah ongoing proses supaya kita menjadi a better trader atau a better investor tiap hari gitu loh. Jadi nggak berhenti sampai di situ aja. Iya, nggak berhenti sampai di situ aja tuh bener banget. Soalnya di lingkungan aku, Bibo, walaupun sudah expert saham bertahun-tahun lamanya, tapi tetap aja, nah yang namanya resiko ya, karena mungkin trader sejati, tetap aja kok bisa nyangkut seperti itu ya, Bibo ya. Bisa. Jadi sebenarnya gini, kalau disebut sebagai kan orang nanya, sudah nyangkut itu berapa persen sih ya? Sebenarnya secara teori yang namanya nyangkut itu kalau kerugian kita sudah minus 8% dari harga beli kita. Itu baru boleh dibilang nyangkut, ya. Ya, itu by teori sebenarnya ada. Bibo pernah baca salah satu buku di luar gitu yang bilang bahwa kalau harga saham yang kamu punya sudah 8% di bawah dari harga pembelian, itu sudah bisa disebut sebagai nyangkut dan harusnya itu menjadi level terakhir buat kamu jual. Makanya sebenarnya kalau dibilang bahwa ada orang nyangkut sampai 50%, 80%, itu kemungkinan dia nggak pernah belajar atau mungkin dia punya ekspektasi yang lebih bahwa sebuah saham itu akan punya pembalikan arah yang bisa signifikan gitu loh. Harusnya kalau dia trader ya dia disiplin aja gitu. Jadi disiplin aja kalau misalnya betul. Jadi kalau trader nyangkut itu ya kemungkinan
mungkin nyalinya aja buat cut loss-nya belum kuat sih. Oh, oke. Nah, sebenarnya aku ada yang nyangkut sih, sudah 1 tahun. Itu lebih baik cut loss ya berarti, Om Bibo? Kalau udah gini loh, kalau udah terlalu tinggi ya, dalam arti kalau udah terlalu, makanya kan ketika kita bicara saham ya, Oke. kalau saham-saham kayak BCA, BRI, Bank Mandiri gitu ya, itu pun kalau nyangkut biasanya kan dia juga ya, contoh lah misalkan kamu punya PTBA kamu nyangkut di harga 4.000 misalkan ya. Nah, Hmm. ketika saham PTBA kamu nyangkut di harga 4.000, tapi dia hari ini memberikan dividen dengan yield 30% dari harga announcement, harusnya itu bisa dikompensate gitu loh, nantinya sebagai faktor yang bisa mengurangi kerugian kamu. Makanya kalau nyangkut ya, ini kalau nyangkut ya, pastikan nyangkut di saham-saham yang ngasih dividen. Ya, Eh, tapi sip. kalau saham kamu nyangkut, tapi kamu misalkan sahamnya adalah saham yang nggak memberikan dividen, kemudian sangkutnya di saham gorengan, nyangkutnya juga di saham-saham kapitalisasi kecil, perusahaan yang tidak bertumbuh, perusahaan yang tidak apa ya, yang tidak memiliki laba gitu ya, atau tidak memiliki pendapatan, itu bahaya karena nanti kalau nyangkut di perusahaan-perusahaan seperti itu, dipastikan ketika nanti bursa melakukan bersih-bersih ya, bersih-bersih pakai notasi-notasi itu masuk ke pengawasan khusus, Hmm. inian khusus gitu ya. Potensi potensi untuk suspensi dan potensi untuk delistingnya cukup gede. Bukan cuma nyangkut aja kamu bermasalah, tapi saham kamu udah nggak bisa diperdagangkan kan agak susah. Aduh, ngeri Makanya banget. untuk makanya untuk pemula disarankan udahlah pilihlah konstituen-konstituen yang tadi Bibo sampaikan, konstituen-konstituen yang memang clear, konstituen-konstituen yang memang secara fundamental dan secara liquidity juga termasuk perusahaan yang bagus gitu loh. Oke, oke. Yang tadi udah disebutin ya, yang MSCI, Betul. X. MSCI, FTSI, IDX 80, JII 70 ya. Oke, Seperti itu. baik, Bibo. Bibo, kalau misalkan aku ngebahas salah satu saham yang lagi bagi-bagi dividen Boleh. 30% dari harganya, itu bisa ya? Boleh, Nah, boleh tapi silakan. aku kan baca di berita ya, tapi kok setelah bagi-bagi dividen itu ada isu harganya bisa jatuh sampai 30-45%. Itu gimana sih, Bibo? Ya, jadi sebenarnya gini, ini sebenarnya kesalahan yang terjadi ya karena banyak orang mengejar dividen di hari-hari akhir ya. Oke. Padahal kan kalau menurut Bibo pribadi, yang namanya dividen itu adalah reward ya, reward atas kesetiaan investor yang sudah menunggu selama beberapa lama berinvestasi sehingga layaklah dia mendapatkan reward berupa pembagian laba yang di sharing kepada pemegang saham. Nah, banyak orang mengejar dividen-dividen yang memang punya yield besar ya. Kita contoh lah kasus ITMG, kasus Bian, kasus PTBA tahun lalu gitu ya. Nah, kebanyakan orang itu membeli saham pada saat come dividend date atau pada saat hari terakhir kamu masih eligible untuk menjadi penerima dividen. Nah, orang biasanya trader-trader yang mengejar dividen itu yang salah adalah yang mengejar pada saat di dividend date ya. Padahal mungkin kalau cara paling enaknya kamu membeli saham tersebut pada saat dia belum di-announce atau belum RUPS, tapi kalian udah punya kemampuan untuk membaca oh perusahaan ini punya di bukunya punya uang sekian. Dari historical dia membagi dividen sekian persen, ya dividen payout ratio-nya sekian persen. Nah, harusnya kita udah ngambil ancang-ancang pada saat dia masih di bawah gitu loh. Oke. Nah, orang-orang yang seperti ini kan dia double gain ya, dalam arti dia beli di bawah, kemudian sampai udah gainnya udah di atas gitu ya, terus dia dapat dividen pula 30% ya gitu ya. Nah, orang-orang seperti ini berani offload, berani membuang saham di hari X date karena dia bilang, udahlah, gue udah cuan kok, gue beli dari harga 3.000, gue jual di 3.400, gue dapat dividen 1.000 gitu loh. Nah, yang problem, orang-orang yang membeli di saat come dividend date, itu udah harga udah tinggi banget ditarik kan.
Nah, ini yang terjadi. Makanya kalau misalnya teman-teman punya apa ya, punya nafsu ya untuk mengejar dividen, pastikan apa ya dibeli sahamnya sebelum pengumuman gitu loh. Karena kan orang pada saat sebelum pengumuman kan belum tahu gitu kan dividennya berapa gitu. Bahkan di aplikasi Sahamologi untuk PTBA sendiri kita sudah merekomendasikan beli pada tanggal 31 Mei gitu loh. Ya. Oh, ini ya udah ada sebenarnya ya pengumuman di. Udah kita merekomendasikan beli di tanggal 31 Mei. Itu pun karena memang kita melihat ada rebound saham tersebut dari sisi low-nya gitu loh. Oh, Nah, kalau sekarang orang baru diumumin terus dia baru beli gitu ya, atau misalnya nanti pada saat ex dividend date atau come dividend date baru dia beli, ya dipastikan pasti akan kejeblos.